Oke, selamat pagi. Selamat bertemu dengan perkuliahan pertama mata kuliah matematika teknik ya. Matematika. Teknik 1 ya. Mungkin sebelum mulai perkuliahan perlu kami jelaskan dulu bahwa nanti ada di perkuliahan matematika ini nanti ada tugas ya, tugas atau PR ya. Kemudian nanti ada ujian tengah semester atau UTS, kemudian ada ujian akhir semester atau UAS ya. Nah ini harus diikuti ketiga-tiganya, itu 1, 2, 3, karena nanti ini nilainya adalah 20% ya, kemudian ini 30%, kemudian ini 50% ya. Jadi jangan sampai ada tugas atau PR enggak mengumpulkan, karena otomatis dia udah mengurangi nilai daripada hasil daripada nilai akhirnya nanti ya. Jadi nanti ini ada UAS atau ujian akhir semester ya, ada ujian tengah semester, ada tugas atau PR ya. Jadi ini harus diikuti ya. Kemudian mungkin sebagai untuk biasanya ya PR itu ada yang mengerjakan sendiri-sendiri. Jadi boleh nanti dikerjakan berkelompok ya, supaya nanti jangan sampai ada yang salah. Kalau nanti PR itu usahakan betul semua. Jadi nanti udah mendapatkan nilai, kalau misalnya 90 atau 100 kan sudah 20 ya, 20% ya. Itu yang untuk tugas ya. Jadi kalau saya harapkan nanti bisa dikerjakan sama-sama. Kalau ada yang nggak ngerti bisa tanya-tanya sama temennya ya. Jadi ini perkuliahan nanti di matematika teknik ini ada dosen pengajarnya ya. Jadi ini adalah untuk yang nanti matematika teknik 1 yang kelas A, itu nanti yang mengajar adalah saya sendiri ya, yaitu Pak Suraji ya. Kemudian nanti ada Bu Okta, jadi berdua nanti yang ngajar di matematika teknik yang kelas A ya. Jadi nanti setelah perkuliahan dari saya selesai nanti disambung oleh Bu Okta ya. Baik, kita mulai aja perkuliahan matematika teknik 1 ya. Kita mulai dari itu, mungkin waktu SL atau STM atau SMA ya, asal SLA pernah belajar ya masalah jadi kita mulai dari nanti bilangan dulu ya. Untuk bilangan sendiri nanti ada bilangan real ya. Bilangan real sendiri nanti ada bilangan rasional ya. Nah, bilangan rasional ini adalah bilangan bisa berupa bilangan bulat positif, negatif ya. Kemudian 0 ya, kemudian pecahan ya. Pecahan misalnya A per B ya, di mana A dan B-nya adalah merupakan bilangan bulat. Jadi nanti rasional ini adalah bilangan bulat ya.
bisa positif, bisa negatif ya. Positif ataupun negatif ya. Ya. Kemudian bisa 0 termasuk bilangan real juga. Ya. 0 kemudian bisa pecahan ya. Pecahan ya adalah misalnya A per B ya. Nah, di mana A-nya ya, A dan B-nya bilangan bulat ya. Kemudian nanti ada bilangan selain rasional, ada irasional. Nah, yang termasuk ya bilangan yang dinyatakan ya sebagai bentuk pecahan biasanya ya, yaitu bilangan tidak dapat dinyatakan sebagai bentuk pecahan ya, yaitu bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Nah, biasanya adalah bilangan yang dalam akar ya. Ya, jadi tidak dapat jadi misalnya akar 2 ya. Ya. Kemudian 1,4142 ya, 1,4. Kemudian misalnya akar 3 ya, itu adalah 1,7321. Nah, ini dinamakan bilangan irasional ya. Kemudian nanti ada berikutnya, tadi ini termasuk bilangan real tadi, kemudian nanti ada bilangan kompleks. Kompleksnya. Nah, untuk bilangan yang berbentuk ya untuk berbentuk ya, misalnya bentuknya adalah A, misalnya A plus IB ya. Nah, ini jadi I-nya ini biasanya adalah berupa akar ya. Jadi berupa angka dalam atau bilangan dalam akar ya. Sehingga nanti di sini disebut nih I-nya ini adalah sebagai bilangan kompleks ya. Jadi nanti yang perlu diingat adalah bilangan itu ada bilangan real dan bilangan kompleks. Bilangan real sendiri ada rasional, ada irasional. Oke. Jadi ini untuk misalnya bilangan ya. Jadi ini tadi misalnya ya, -1 ya. Maka nanti I-nya adalah
atau I kuadrat adalah sama dengan min 1 ya. Oke, kita lanjutkan dengan apa namanya, simbol-simbol daripada yang akan digunakan di dalam matematika ya nanti ya. Jadi simbol-simbol ya yang ada di matematika. Yang pertama adalah ya, di dalam matematika ya banyak digunakan ya. Menggunakan ya simbol-simbol atau notasi ya, simbol-simbol atau notasi ya. Untuk mengganti ya suatu ya pernyataan ya, suatu pernyataan sehingga pernyataan tersebut dapat ditulis secara singkat sehingga pernyataan tersebut dapat ya ditulis secara singkat. Nah, yang pertama adalah nanti harga absolut ya. Atau N. Jadi tandanya adalah ya di sini adalah tanda absolut adalah dua garis ini ya. Jadi misalnya nilai ini N ya. Dikali didapat apa dikasih harga absolut atau ya, kasih dua garis, ini maksud yang disebut adalah ini absolut tadi ya. Nah di sini dari harga absolut tadi ya, jadi nanti misalnya negatif, bilangan negatif ya, jadi misalnya N sama dengan min 10 ya, jadi di harga jadi positif ya, jadi 10 N nya ya. Kemudian nanti ada ya simbol, jadi yang pertama simbol harga absolut, kemudian nanti ada simbol interval atau selang ya.
interval atau selang, ya. Jadi andaikan ya diketahui dua bilangan real, ya, andaikan diketahui dua bilangan real, ya. A dan B, ya, misalnya A dan B, ya, di mana A ya lebih kecil, ya, lebih kecil, ya, dari B misalnya, maka di sini bisa kita ya gunakan nanti, ya, itu intervalnya adalah interval terbuka, ya, ataupun tertutup, ya. Jadi ini nanti di sini adalah kita tuliskan, ya, kita hapus saja dulu. Yaitu yang di interval tadi atau selang tadi, ya. Jadi nanti di sini ada interval terbuka, nah dari pernyataan ini tadi, ya, A lebih kecil dari B, nanti interval bisa kita tuliskan di sini A lebih kecil dari B, ya. Jadi untuk lebih kecil tadi, ya, B, ya. Nah, simbolnya lebih kecil itu adalah seperti ini. Jadi kalau lebih kecil ini adalah K kecil, ya. Jadi nanti kita pakai lebih kecil. Untuk lebih besar, ya, untuk A lebih besar, B simbolnya adalah ini, kita balik. Jadi ini nanti bacaannya ini tadi adalah K, ya, kita kasih jadi ini, jadi ya K kecil, ya, ini adalah jadi besar B, ya, sehingga nanti yang untuk A lebih kecil itu adalah A lebih kecil dari B, ya, atau tadi yang ini atau A lebih besar B, ya. Nah ini yang selang terbuka, ya. Nah biasanya di tengah-tengahnya ini ada harga X, ya, jadi nanti bisa kita ambil suatu nilai X,
Berarti nanti bisa kita tuliskan A lebih kecil dari X lebih kecil dari B. Atau juga nanti A lebih besar dari X lebih besar dari B. Jadi biasanya ada suatu nilai yang akan dicari, itu adalah bilangan misalnya X ya, suatu nilai tertentu ya. Nah, ini adalah interval terbuka. Kemudian untuk interval tertutup, nah untuk tertutup tinggal dikasih tanda ada sama dengan ya. Jadi di sini A lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan B. Nah, ini yang tertutup maksudnya ya. Atau juga A lebih besar sama dengan X lebih besar sama dengan B ya. Jadi ini yang interval atau selang tadi ya. Kemudian nanti ada simbol berikutnya, yaitu simbol jumlah ya. Jumlah. Nah, biasanya bentuk jumlah ini ya, ada jumlah bilangan yang panjang ya, dapat ditulis secara ya, singkat ya, dengan menggunakan simbol ya, yang disebut adalah nanti simbolnya adalah untuk penjumlahan ya. Jadi biasanya ada penjumlahan ya dari sederetan bilangan yang dijumlahkan. Nah, nanti untuk mempersingkat kita gunakan simbol namanya simbol sigma ya. Sigma. Nah, simbolnya adalah seperti ini ya. Nah, sigma ini bacaannya adalah sigma ya. Nah, jadi nanti sigma ini misalnya ada di sini ada misalnya 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 ya, plus 6 ya. Nah, ini bisa kita tuliskan ya dengan sigma mulainya dari 1 ya. Kemudian jadi I-nya dari 1 ya, ini ada I ya. Di sini adalah 6 ya. Jadi kita tuliskan di sini adalah sigma I sama dari 1 ya sampai dengan 6 ya, dari suatu bilangan I ya. Ini untuk penjumlahan. Kemudian nanti ada simbol perkalian. Jadi simbol perkaliannya ya, sama juga pada perkalian ya, bilangan-bilangan yang terdiri dari sederetan bilangan. Jadi bilangan yang dikalikan dari sederetan bilangan yang berturut-turut misalnya ya, dapat dinyatakan secara singkat ya dengan simbol ya. Simbolnya adalah pi ya. Pi ya. Bacanya pi ya. Simbolnya adalah seperti ini ya. Jadi nanti misalnya ada perkalian ya, 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7 kali 8 ya. Makanya nanti atau kali 9 bisa kita tuliskan ya. Di sini I-nya adalah dari 3, sini adalah 9. Jadi dari I juga ya. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini ya. Kemudian untuk masih perkalian ya.
perkalian ini ada simbol lain lagi ya selain pi ya. Yaitu simbol, masih di dalam simbol perkalian ada simbol tanda seru ya, seperti ini. Nah ini bacaannya adalah fakultate ya, jadi ini dibaca tanda seru ini adalah simbol fakultate ya. Fakultate. Nah, fakultate ini adalah perkalian yang dimulai dari angka 1 ya. Jadi nanti apa namanya? Misalnya 1 kali 2 kali 3 4 5 kali 6 kali 7 kali 8 kali 9 kali 10 misalnya. Berarti ini bisa kita tuliskan 10 fakultate ya. Kalau kali sampai 5 ya 5 fakultate ya. Nah ini adalah simbol-simbol yang ada di matematika ya. Kemudian ini sudah kita lewati simbol perkalian. Kemudian nanti ada ya, kita lanjutkan binomium. Newton ya. Jadi kita lanjutkan sekarang adalah binomium Newton ya. Jadi kita lihat bentuk-bentuk di bawah ini ya. Pandang bentuk-bentuk di bawah ini. Jadi misalnya di sini ada A plus B kuadrat ya. Itu sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat ya. Ini persamaan kuadrat nih. Kemudian yang pangkat 3 plus B pangkat 3 sama dengan nanti A pangkat 3 plus ya 3 A kuadrat B plus ya 3 AB kuadrat plus B pangkat 3. Kemudian yang berikutnya misalnya kita A plus B pangkat 4 ya, jadi nanti A pangkat 4 plus ya 4 A pangkat 3B plus 6 A kuadrat B kuadrat plus 4 AB pangkat 3 ya plus B pangkat 4 dan seterusnya. Jadi bisa A plus B pangkat 5, pangkat 6 dan sebagainya. Nah, di sini untuk binomium Newton ya. Jadi kan yang kita cari nanti adalah nilai-nilai ini ya. Asal nilai ini ya. Jadi dari persamaan itu nanti ada suatu nilai binomium Newton untuk bentuk dari A plus B pangkat 3 untuk posisi A pangkat 3B ya, berarti di sini 4 A pangkat 3B. Kemudian posisi A kuadrat plus B kuadrat nilainya binomiumnya adalah 6 ya. Nah, untuk itu maka nanti kalau untuk pangkat banyak ya mungkin kesulitan kita untuk mendapatkan nilai-nilai itu, makanya di sini kita ikuti metode yang disampaikan oleh
binomium ya. Nah, kita lihat ya. Jadi bentuk koefisien ya. Bentuk-bentuk di atas ya. Koefisien bentuk di atas. Didapat adalah dari segitiga Pascal ya. Ya. Maka untuk mempermudah menentukan koefisien tadi, kita ikuti metode yang diberikan oleh binomium ya. Itu di sini persamaannya kita A plus B pangkat N. Nanti dari persamaan tadi A pangkat N plus nanti N dibagi 1 fakultit ya, kali A pangkat N-1 kali B ya, plus nanti N kali N-1 ya bagi 2 fakultit ya, kali A pangkat N-2 ya, kali B kuadrat, plus nanti N ya, kali N-1 ya, kali N-2 dibagi 3 fakultit ya, dikalikan dengan A pangkat N-3 dikalikan B pangkat 3 ya, plus nanti N kali N-1 kali N-2 kali N-3 dibagi 4 fakultit ya, dikalikan A pangkat N-4 kali B pangkat 4 ya, dan seterusnya ya, plus seterusnya. Nah, nanti yang terakhir sini ya, N kali N-1 kali N-2 ya, kali titik-titik ya, kali N-K-1 dikalikan nanti ya, A pangkat N-K dikalikan dengan B pangkat K ya. Nanti ditambah B pangkat N ya, sampai terusnya nanti terakhir B pangkat N ya. Nah, di sini bisa kita tuliskan ya. Jadi nanti mulai dari N dengan 0 ya. Jadi kalau di sini N berarti nanti K-nya 0 ya. Kemudian A pangkat 0 ya. A pangkat N-0 kali B pangkat 0
N dengan 1, ya. Jadi nanti di sini adalah A pangkat N min 1 dikali B pangkat 1, ya. Plus N dengan 2 A pangkat N min 2 dikalikan B pangkat 2, ya, plus terus tik-tik seterusnya nanti plus N dengan K di sini adalah A pangkat N min K kali B pangkat K, ya, plus titik-titik nanti adalah N dengan N terakhir, ya. Jadi A pangkat N min N dikalikan B pangkat N. Nah, ini bisa kita tuliskan, ya, atau sama dengan nanti, ya, di sini adalah sigma tadi, ya. Jadi I sama dengan 0, sini adalah N, ya. Di sini N dengan I, ya. Kemudian A pangkat N min I, ya, dikali B pangkat I. N adalah bilangan bulat. Ya, ini dari persamaan, ya, A plus B pangkat N, pangkat banyak, ya. Oke, untuk nilai binomium Newtonnya bisa kita tuliskan, ya. Kita hapus saja ini. Oke, sudah dilihat, ya. Untuk ya bentuknya, penulisannya nanti ada bentuknya adalah seperti ini, N dengan K, ya. Ini adalah sama dengan N fakultate dibagi dengan K fakultate dikalikan N min K fakultate. Jadi ini yang disebut dengan koefisien, adalah koefisien binomium. Jadi yang saya bilang yang di dalam persamaan misalnya A plus B pangkat 4 tadi, jadi nanti yang nilai 4-nya untuk 4, ya, dari A pangkat 3B pangkat 1 plus 6A kuadrat B kuadrat, yang nilai 4 dan 6 tadi adalah kita dapatkan bisa dari bentuk ini, ya. Oke, kita berikan contoh, ya. Satu misalnya, tentukan koefisien A pangkat 7 B pangkat 5, ya, dari bentuk
A plus B pangkat 12 ya. Jadi pangkatnya harus N dengan K tadi jumlah apa ya, N-nya harus apa, penjumlahan daripada N min K dengan apa K itu nanti jumlahnya harus 12. Jadi sini kalau A pangkat 7 B pangkat 5 berarti A plus B pangkat, dari bentuk A plus B pangkat 12 ya. Jadi ini bisa dibalik, A pangkat 5 B pangkat 7 berarti nanti koefisiennya adalah sama ya. Baik, tadi bisa kita ya langsung aja penyelesaiannya. Ya. Koefisien ya A pangkat 7 B pangkat 5 adalah sama dengan rumusnya tadi adalah N-nya adalah 12 ya. Kita rumusnya ya, kalikan N min K fakultait ya. Jika kita masukkan N-nya adalah 12, jadi 12 fakultait dibagi dengan K-nya adalah 5 fakultait ya. N min K-nya adalah 7 fakultait ya. Nah, ini tinggal kita masukkan ya, sama dengan ya tadi kalau ini kan 12 fakultait kan 1 kali 2 kali 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dibagi nanti 1 kali 2 kali 3 4 kali 5 dikalikan yang 7 fakultait 1 kali 2 2 kali 3 kali 4 kali 6 4 kali 5 kali 6 kali 7. Nah ini bisa kita coret ya, misalnya ini dengan 7 ya. Nah ini nanti bisa kita kalikan ya. Jadi ini masih nanti ada 8 kali 9 kali 10 kali 11 kali 12 dibagi 1 2 kali 3 kali 4 ini adalah diperoleh 792. Jadi nanti pada koefisien dari A pangkat 7 B pangkat 5 itu adalah ada angka di depannya sini 792 ya. Jadi ada dari persamaan ini kita temukan nanti pada apa nilai A pangkat 7 B pangkat 5 nilai di sini 792 ya. Jadi 792 dari persamaan itu A pangkat 7 B pangkat 5 ya. Jadi ini untuk menentukan persamaan daripada atau koefisien daripada persamaan tadi ya. Nanti kita dapatkan nilai ini adalah koefisien binomium ya namanya ya. Oke, kita berikan contoh satu lagi. Misalnya yang kedua, hitung koefisien misalnya X pangkat 6 ya, dari bentuk X min 2 misalnya pangkat 11 ya.
Berarti nanti di sini ada persamaan ya. Jadi bentuknya nanti ada bentuk ya. Nanti di sini kalau seperti kita ingat tadi, jadi nanti ada bentuk X pangkat 6 ya, kemudian ada di sini yang min ya 2 pangkat 5 ya. Jadi bentuknya kalau tadi adalah AB ya, berarti nanti sini adalah AB diganti sekarang X dengan min 2 ya. Jadi bentuk di sini adalah kita cari koefisien yang ada di depannya X pangkat 6 min 2 pangkat 5 ya. Nah ini min 2 ini pangkat 5 bisa kita ya hitung, berarti nanti ini min ya pangkat 6 kali min 32 ya. Jadi ini berarti nanti kita sini adalah n fakultit rumusnya tadi ya. Berarti nanti apa namanya ya dibagi dengan K fakultit kali n min K fakultit tadi. Kalau sama dengan nanti ya. Jadi sini X pangkat 6 kali min 32 sama dengan ini ada 11 fakultit dibagi dengan ya ini adalah 5, berarti 5 fakultit kali 6 fakultit. Tinggal kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Sini dibagi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kali 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Maka nanti akan bisa kita coret sampai 7 sampai 6 ya. Ini juga sampai 6. Berarti nanti kita dapatkan di sini ya X pangkat 6 kali min 32 tadi ya sama dengan ya berarti di sini ada 8 7 ya. 7 8 9 10 11 kemudian dibagi sini 1 2 3 4 5 ya. Nah nanti bisa kita dapatkan nanti di depannya itu adalah nanti ini bisa kita kalikan ke sini, jadi nanti ada koefisien ya sebesar nanti min 4 7 8 4 ya. Jadi dari ada persamaan nanti ya min 4 7 8 4 X pangkat 6 ya. Jadi nanti nilai koefisiennya ada ini karena tadi ada di sini ada min 32 tadi ya. Jadi nanti X pangkat 6 karena ini berupa bilangan ya langsung aja kita kalikan. Ini positif tapi dikalikan dengan ini jadi negatif nanti ya. Jadi nanti ini kita kalikan ya. Jadi kali. Oke nanti dihitung ini berapa besarnya ya. 7 kali 8 kali 9 kali 10 kali 11 dibagi itu ya. Kemudian jadi nanti tinggal kita dapatkan X pangkat 6 ya. Jadi ini kita
alihkan ke sana ya. Ya, jadi nanti ada koefisien ya. Ya, di depan daripada X pangkat ya. X pangkat 6 tadi ya. Oke, mungkin kuliah perdana kita saya kira cukup dulu ya. Jadi nanti kita lanjutkan ke minggu depan. Oke, terima kasih.